Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Warafuhu dan dilakuin dulu. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakanahu syari wa abah wajnanu bila raibin inda dhabil ulumin nasabiyah ila dhabiki Ismail nisbatu wa mutama. Nah itulah apa syair. Fa'zim bihi, bukan sih. Fa'zim bihi min iqtin ta'allaqat kawakibuhu durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallama wasitatuhul muntaqo. Ayo. warafuhu dan bermula mengangkat nasabnya Nabi. Nah, mengangkat kalau disarai ai isoluhu, menyambungkan nasabnya Nabi. Yo. Warafuhu dan bermula menyambungkan nasabnya Nabi ilal khalili kepada al-khalil Ibrahim, kekasihnya Allah. Al-khalil artinya kekasihnya Allah. Ibrahima yaitu Nabi Ibrahim. Amsaka itu menahan, Melarang gampangannya. melarang anhu dari menyambung nasabnya Nabi. Siapa asyari'u, siapa Nabi. Ya siapa syari, maksudnya asyari, amanah asalnya orang yang membuat syariat. Nah dalam sarannya dijelaskan asyari ayin nabiyu. Oke. Siapa asyari'u, siapa orang yang membuat syariat, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, masalli alaihi. Wa abah dan menolak siapa syari'. Wa itu asalnya kan wa abahu. Aba ya ba gitu. Nah, maksudnya benci, menolak dalam arti ai karihahu. Idz syari'u lam yusil an nasaba ila Ibrahima. Gitu kan? Maksudnya apa? Warafuhu ilal khalili Ibrahima amsakan syari'u wa abah. Menyambungkan nasabnya Nabi Muhammad kepada Khalilullah Nabi Ibrahim, itu Nabi malah menolak. Ngerti maksudnya? Nah, kalau versi di sini. Ayo. Wadnanu dan bermula Said Adnan bila raibin itu tidak diragukan. Inda dawil ulumi menurut orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu an-nasabiyah yang bangsa nasab. Ila zabihi kepada orang yang disembelih Ismaila yaitu Nabi Ismail. Nisbatuhu bermula nisbatnya Nabi Muhammad. Wa mutama dan intama yang tami inti maknumun, ya berkembang maju istilahnya, kesononya istilahnya gitu loh. Wajnanu bila raibin ing dadzawil ulumin nasabiyah ila dzabiki Ismaila nisbatuhu wa mungtama. Maksudnya gini loh, wajnanu dan bermula Sayyid Adnan bila raibin itu bukan khobar, bila raibin dengan tanpa ragu, ingza dawil ulumi menurut ulama-ulama yang mempunyai ilmu-ilmu an-nasabiyat yang bangsa nasab, ila dzabihi kepada orang yang disembelih Ismaila yaitu Nabi Ismail, nisbatuhu itu nisbatnya Adnan. Jadi Sayyid Adnan dengan tanpa ragu, tanpa keraguan dari ulama-ulama yang mempunyai nasab itu dinisbatkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail kan nabi yang dikurbankan, yang diperintahkan untuk
Disembelih, diperintahkan, bukan disembelih. Diperintahkan untuk kan belum sampai disembelih. Disimak, jangan main kuku, disimak. Bilangin terus serius. Nyambung maksudnya, wa muntamahu, muntama itu intama itu loh. Berkembang maksudnya, nisbatnya Sayyid Adnan wa muntama, dan perkembangan nasabnya gitu loh. Menisbat ya sama, muntama itu ya hampir sama dengan nisbat, intama yantami intimaan gitu loh. Oke, ayo. Fa'adim, maka duh betapa agung. Nggak usah itu, fa'azim. Nah, itu apa namanya, sighah ta'ajub. Af'il bihi, maka betapa agung siapa bihi, dengan nasabnya, apa bihi nasabnya Nabi Muhammad, ba yang ada pada fa'azim bihi, itu kan sighah ta'ajub. Baknya itu termasuk bak zaidah. Mungkin sarahnya ada itu. Ada enggak? Fa'azim. Mana sih? Fa'azim ay bihi ay an-nasabu min ikdin. Qaulu azim bi fathil hamzati wa kasril doi. Ala suratil amri, bentuknya amar. Wa huwa fi'lun madhin fi'lu ta'ajubin. Azim itu fi'il madhi, tapi berbentuk fi'il ta'ajub. Wal ba'u zaidatun fil fa'ili. Jadi cara menarkibnya, fa'azim bihi, fa'azim, betapa agungnya apa bihi nasabnya Nabi Muhammad. Oke? Nah, kemarin perasaan udah saya jelasin lah. Ya kan, ayo. Min nasabin. Fa'adim, ke betapa agungnya apa bihi nasabnya Nabi Ya. Min ikdin, dari permata. Ya. Ta'allaqat, yang bersinar, apa kawakibuhu, apa bintangnya Nabi. Ad-durriyah. Nah, kalau dalam sarah, kawakibuhu ad-durriyah. Kawakib itu makna asalnya adalah bintang gemintang, zamannya kaukab. Cuman ini ada ilmu balaghah. Kawakibuhu di sarahnya, lihat kalian sarahnya. Ai jawahiruhu asabihatu bil kawakibi fil idoati. Maksudnya kawakib itu adalah permatanya ikdun. Ikdun itu kan kalung, itu kan permatanya kalung yang disamakan atau yang diserupakan dengan kawakib. Kawakib mananya apa tadi? Bintang. Kalau bintang itu bersinar apa enggak? Nah, maka itu fil idoati, dalam sinarnya. Nih gini loh. Ini gambaran. Ini tasbih. Enggak apa-apa, saya hapus dah. Ini perhatikan. Itu maksudnya apa tadi? Fa'azim bihi min ikdin. Nih. Oh, Ustaz Gubur udah datang ya, udah bukain. Nih. Ini kan kalung. Kalung ini kan ada permatanya. Ya kan? Jam berapa? Oh, 8. Berapa menit tuh? Nih. Nah, inilah namanya kalung ini idin ta'alaqat kawakibu durriyah. Nasabnya Nabi Muhammad itu digambarkan dengan untayan kalung. Yang untayan kalung ini kan ada permata-permatanya. Permata-permata ini bersinar. Sinarnya seperti seperti bintang. Nyambung maksudnya. Nah, ini tasbih. Maka kalian baca rawi, termasuk kalian baca manaqib Syabdul Qadir, itu yang ngarang adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ngerti kan? Syekh Abu Ja'far. Itu syarat atau penuh dengan kiasan-kiasan ilmu balaghah. Gitu loh, maka karena ya udah nggak apa-apa, Ustaz Gubur udah datang. Baru 9 menit ya. Dikit lagi dah. Ayo. Ad-durriyah, yang bersinar.
Ya. Wa kaifala, dan bagaimana tidak. Nah, ini pun ta'ajub juga. Bagaimana tidak itu istifham, tapi maksudnya untuk nasab. Wa kaifala, dan bagaimana tidak yuta'ajabu min azmi hadzan nasab, min hadzan nasab, wa sayyidu khali, bermula sayyid, yaitu siapa maksudnya Nabi Muhammad. Udah saya baca udah. Udah ini baca enggak apa-apa, ayo dikit lagi. Wa sayyidu hale bermula sayyid, al akramu yang paling mulia, wa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasitatuhu itu pusat perantaranya nasab. Itu perantaranya nasab, al-mutaqoh yang terpilih. Ya, nasab ya, nasab lagi beda nahu sih ya. Ya, ayo al-muntaqoh yang terpilih. Nakliyun itu bersih, terpilih maksudnya. Ya, terus Nasabun bermula nasab, tahsibu itu menduga siapa kamu, al-ula pada tingginya, qauluhu nasabun mubtadaun wa jumlatu qaulihi tahsibu khobaruhu. Tahsibu ya bimakna tadunnu ayyuhal mukhatab, al-ula pada kemuliaan, ayo al-ula pada kemuliaan, bihula dengan perhiasan ula. Ya, perhiasannya nasab lagi. Dengan perhiasannya nasab. Ya. Qoladat yang mengelungkan, ha pada hula. Qoladat ha itu kalau dalam sarah hu ya, yang mengalungkan hu pada nasab. Hu pada nasab. Nuju maha pada bintang apa qoladat ha nuju mahal bintang-bintangnya al-ula sebenarnya. Pada al-jauza. Oh, apa kemarin jauza bintang? Bintang apa kemarin? Jauza itu loh. Nama lu itu loh. Itu kan nama bintang kan? Ya rasi bintang lah. Ayo, apa Kang? Jauza itu. Bintang apa Kang? Aries itu ya. Al-jauza bintang Aries. Aris tulis. Aries tulisannya, bacanya Aris. Bukan Aristoteles nih tulisannya nih. Jauza. Itu kalau ini Aries. Oh, gitu loh. Tulisannya. Ayo begitu, ngapa? Ayo. Dikit lagi Mbak, masuk aja Mbak. Biar 15 menit lah, 3 menit lagi ayo. Abadan Habbadha ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u. Habbadha kalimatu madhin kanikma lafdhon wa maknan wa amalan. Habbadha, duh betapa indahnya. Nah, gitu loh. Apa za ini nasab. Ikdun bermula ikatan-ikatan. Ayo. Abada, duh betapa indah, apa za ini nasab. Ikdun bermula ikatan-ikatan, sudadin yang mulia. Ayo, makanya kudu iniin. Halaman 9 tuh. Sudadin bil hamzah. Sudadin ismu masdarin ay syarofin yang mulia. Wa fakhorin dan menjadi kebanggaan. Kemarin kan gitu kan. Al yatimatu maknanya bukan yatim, tapi dalam sarahnya ay al jauharatul lati la syabiha laha wala nadhira laha fi husniha. Al yatimatu bermula permata, al asma'u ay al mahfudatu yang terjaga. Maksudnya habadha ikdun sudati wa fakhori. Betapa mulianya, betapa indahnya untaian nasab baginda Nabi sampai kepada Nabi
Adam, dan wafakhorin nasab yang dibanggakan. Anta fihil yatimatul asma'u, engkau Nabi Muhammad di dalam untaian-untaian nasab tadi adalah merupakan permata-permata yang terjaga. Oke? Wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifakhil jahiliyah. Wa akrim, dan betapa mulianya. Ini saya kata ajib juga. Apa bihi, dengan Nabi Muhammad. Siapa bihi Nabi Muhammad? Kalau ntar lu, apa bihi, lah benar, bukan saya. Iketin. Wa akrim, dan betapa mulianya apa bihi dari untaian ikdin tadi itu loh. Ikdin apa tadi? Untaian kalung kan? Kalung yang diuntaikan, yang dililitkan kan gitu kan? Min nasabin, dari nasab. Toharo, yang mensucikan hu pada nasab. Siapa Allah Ta'ala min sifakhil jahiliyati, dari perzinaan zaman jahiliyah. Dengerin, ini akhlak nih yang harus kita ikuti. Betapa mulianya nasabnya Nabi Muhammad yang tadi sebelumnya dijaga, ya kan? Ini pun dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, disucikan oleh Allah dari kan bapaknya Nabi Muhammad Sayyid Abdullah, dan kakeknya Nabi Muhammad Sayyid Abdul Muthalib, dan seterusnya. Itu kan hidup pada zaman jahiliyah, zaman yang tidak kenal hukum. Sungguh pun demikian, kemuliaan Nabi Muhammad dijaga, kemuliaan nasab Nabi Muhammad dijaga. Tidak satu pun dari bapak dan ibunya baginda Nabi, seterusnya sampai Nabi Adam, yang terlibat dalam perzinaan. Paham maksudnya? Ini yang harus buat patokan kita. Jangan bocil-bocil dikit-dikit pacaran, bocil-bocil dikit-dikit maksiat, bocil-bocil dikit lagi ibaratnya yang enggak. Nyambung maksudnya? Wih, paham nih? Ini adalah motivasi mulia. Maka udah nggak usah pacaran yang aneh-aneh, nggak usah maksiat yang aneh-aneh. Kalau kalian udah lulus sekolah, emang kerja, udah punya duit, mau kawin. Harus jaga kemuliaan, harkat martabat, jangan sampai terlibat zina. Nyambung. Tujuan kita membaca rawi, mengenal nasab baginda Nabi, ini yang kita iniin. Maka auroda yang telah mendatangkan dalam arti membuat, menyebutkan siapa Az-Zainu, Syekh Zainuddin, namanya adalah Abdurrahim Al-Iraqi, yang bangsa Irak, negerinya Irak. Waridahu, pada ceritanya nasab itu waridahu itu maknanya hadisan nasab at-tawil, fa'ina makna al-warid huwa at-tawil. Waridahu, pada panjangnya nasab, maksudnya berita nasab yang panjang. Fi mauridihi, di dalam maurid, dalam saranya. Ai fi tariqil Iraqi, dalam riwayat Imam Al-Iraqi Al-Hani, yang bagus. Warawahu, dan telah meriwayatkan siapa Imam Iraqi hu pada mauridahu. Nah, terus yang keren ini, hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada zaunal lismihi. Hafizul, menjaga, siapa al-ilahu, Tuhan Allah. Tuh, karomatan, karena memuliakan, li Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad, menjaga aba'ahu, tulis, pada leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad, al-amjada, yang agung-agung,
saunan karena menjaga lismihi terhadap nama besarnya baginda Nabi Muhammad. Taroku meninggalkan siapa abauhu asifaha pada zina. Falam Yusuf maka tidak menimpa kepada pada aba bapak moyangnya Nabi Muhammad apa aruhu cacatnya nasab min adamin semenjak zaman Nabi Adam wa ila abihi dan kepada bapaknya Nabi Muhammad wa umihi dan emaknya ibunya Nabi Muhammad. Nyambung nih, ini keren. Itu maksudnya hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Allah menjaga buruan bocil kabur lu habis kasih kita pergi pulang. Wah, dolim lu. Ya enggak? Sama lu juga. Tuh, dengerin. Semenjak Nabi Adam sampai ke bapak ibunya baginda Nabi, tidak satu pun yang terlibat dalam zina. Itu maksudnya hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunal lismihi tarokus sifaha. Asifah itu yang dengan zina. Falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa umi. Perhatian buat kita semua, nggak laki nggak perempuan, nggak usah aneh-aneh pada pacaran dan lain sebagainya. Emang kalau kalian sudah kerja gablek duit, udah nikah. Ngerti maksudnya? Diinget-inget. Mulai detik ini nih, Bunga. Siapa lu yang udah katelan aja lu? Siapa? Si Dipa. Nah, udah kalau memang udah punya duit nanti udah pada kerja kawin. Jangan terlibat zina. Zina itu wala takrobuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu awalnya adalah perkenalan, pacaran, ya kan? Nah, itu dalam ukudul lujen sirorukum kullul hawadisi mabdaha minan nadhur wa mudhamu syarri mim mustazhiri saror. Segala macam perbuatan yang besar itu awalnya dari memandang. Zina itu awalnya dari pandangan mata. Pandangan mata seneng, ngerti maksudnya? Nggak bisa mengendalikan nafsunya, zina. Paham maksudnya? Biar kalian tahu dampaknya. Begitu loh. Wa mu'dhamu syarri mim mustasghari saror. Seberat-beratnya saat mayoritas perbuatan-perbuatan keji, perbuatan jahat itu adalah mim mustasghiri saror, orang yang menganggap kecil dosa-dosa yang kecil, memandang dosa kecil, tapi dari memandang nanti akan bisa menyebabkan dosa besar yaitu zina. Lu punya pernah ngaji nggak ukudul lujen? Makanya beli baca dewek. Saya dulu tahun 92 itu udah membaca ukudul lujen di pondok. Cuman satu dulu. Yang kedua kitab Tanghihul Qaul. Ya santri yang ngaji ya santri lah. Yang ngaji sama saya pasaran. Banyak. Itulah malah kalah yang ngaji sama saya. Itu dulu. Oke. Berhubung Ustaz Gobur udah datang, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.